Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, semua sudah siap untuk menikmati sarapan sorgawi? Mari anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini, untuk pagi yang luar biasa yang Tuhan selalu berikan untuk setiap kami. Bapa, inilah piring hati kami telah siapkan untuk diisi penuh dengan firman-Mu, karena kami lapar dan haus akan firman-Mu. Berbicaralah, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan di dalam minggu ini bertema Yesus Kristus Juru Selamatku. Yesus Kristus Juru Selamatku. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah terang di tengah kegelapan. Kita tahu bahwa dunia ini adalah satu tempat yang penuh dengan kegelapan. Mungkin ada yang berkata, tidak, sekarang di mana-mana sudah ada listrik. Bahkan di desa-desa pembangunan demi pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan Papua, satu bagian daripada Indonesia di bagian timur yang selama ini terkebelakang, tertinggal, sudah mulai dijangkau dengan luar biasa. Di dalam masa pemerintahan Presiden kita Jokowi, ya, bagaimana Papua dibangun dengan luar biasa. Nah, bagaimana masih dikatakan bahwa dunia ini dalam kegelapan. Kalau mati lampu, ya hanya di bagian tertentu, kadang ada mati lampu. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa dunia ini adalah gelap. Tetapi kenapa dikatakan dunia ini gelap? Bukan berarti soal ada atau tidak ada lampu, ada atau tidak adanya listrik. Tetapi kata gelap di sini artinya dunia ini penuh dengan berbagai kejahatan dan dosa. Mari kita akan membaca dulu di dalam kitab Yesaya di pasal 9 ayat yang kedua. Ya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, katanya. Kita stop dulu. Ya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Artinya bangsa yang berjalan di dalam dunia yang penuh dengan segala kejahatan, penuh dengan segala dosa. Tidak ada bangsa di dalam dunia ini yang berada di tengah-tengah yang tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Di setiap bagian di muka bumi ini penuh dengan segala kejahatan. Ya. Sebab itu tidak salah kalau dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, termasuk Indonesia, ya, termasuk setiap kita,
bagian dari bangsa Indonesia. Kita ini berada di tengah-tengah kegelapan. Kita lanjut. Telah melihat terang yang besar. Wow, berita yang sangat luar biasa. Kalau kalian mengalami mati lampu di rumah, kalau kita mengalami mati lampu di rumah, apalagi tengah malam, ya, tidak ada lilin satu pun, tidak ada sumber cahaya satupun, pasti kita akan menjadi begitu bingung, ya, gelap. Kita akan berusaha supaya ada satu saja sumber cahaya, meskipun kecil. Tetapi di sini dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Wow, luar biasa sekali. Ini adalah satu berita yang sangat luar biasa. Bukan hanya satu rumah, tetapi bangsa, ya, satu kelompok yang sangat besar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa apa? Seluruh bangsa di dunia ini. Tidak ada satupun bangsa yang berjalan, yang satu daerahnya, negaranya tidak ada kegelapan di dalamnya. Kegelapan berarti dosa, berarti kejahatan. Dimanapun bangsa itu berada, pasti di situ ada kejahatan, ada kegelapan, ada dosa. Dan betapa luar biasanya berita ini, satu berita yang begitu membawa pengharapan. Dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ya, bahkan dikatakan lagi, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, mereka yang berdiam di dalam negeri yang kelam, negeri yang penuh dengan ketidakadilan, negeri yang penuh dengan kebencian, negeri yang penuh dengan huru hara, negeri yang penuh dengan kejahatan, katanya, ya, di atasnya terang telah bersinar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bangsa yang gelap, negeri yang penuh dengan kekelaman, ya, di atasnya terang telah bersinar. Luar biasa sekali. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita akan membaca Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ini rupanya kuncinya. Ya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Rupanya terang yang telah hadir di dalam kegelapan. Ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, di atasnya terang telah bersinar. Siapa terang itu? Apa terang itu? Rupanya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Bangsa yang menerima kehadiran Kristus adalah bangsa yang telah melihat terang besar. Negeri yang menerima Yesus Kristus, ya, negeri yang kelam, berarti di atasnya terang telah bersinar. Mengapa bisa saya katakan demikian? Saya tidak mengada-ada, karena firman Tuhan kita sudah baca tadi, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Ya, Yesus Kristus berkata, "Akulah terang dunia." Tidak ada nabi, tidak ada dewa manapun yang mengatakan dirinya seperti itu. Kalau ada bangsa yang menyembah, yang menganggap bahwa matahari adalah dewa, ya, mereka menyembah dewa matahari. Karena matahari adalah sumber terang yang paling besar yang ada di dunia ini.
silakan saja. Tetapi siapa pencipta matahari? Bukankah dia adalah Allah pencipta? Dan Allah pencipta itu telah datang ke dalam dunia sebagai terang yang menerangi bangsa yang di dalam kegelapan. Terang yang telah menerangi negeri kekelaman, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah satu berita yang membawa sukacita bahwa terang itu di tengah kegelapan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan betapa kita bersyukur karena kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita memiliki terang itu. Mari beritakan bahwa terang itu adalah Yesus Kristus, dan terang itu hadir untuk memunahkan, mengusir kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Negeri yang penuh kekelaman, di atasnya terang bersinar. Mari, jika engkau masih berjalan di dalam kegelapan, jika hidupmu masih penuh dengan kekelaman, biarkan Yesus Kristus hadir di dalam hidupmu, agar kegelapan tidak lagi menguasai dirimu, agar kekelaman tidak lagi menghimpit hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berita yang begitu luar biasa, di mana kami boleh mendengar ada satu berita sukacita, di mana kami hidup di dalam kekelaman, di mana begitu banyak kejahatan, begitu banyak kebencian, bagaimana begitu banyak ketidakadilan ada di sekitar hidup kami. Bahkan dosa selalu membujuk kami agar kami melakukan perkara-perkara yang jahat. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah hadir di dalam hidup kami sebagai terang. Bahkan bukan hanya untuk diri kami saja, tetapi untuk bangsa kami. Agar bangsa kami menjadi bangsa yang melihat terang hadir di dalamnya. Agar bangsa kami boleh menikmati bahwa ada terang yang menyinari bangsa kami. Tuhan, inilah kami. Jadilah terang dalam hidup kami, dan biarkanlah kami boleh menjadi pembawa terang-Mu bagi bangsa kami. Ya Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia secara khusus, kami berdoa pagi hari ini. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan telah menolong bangsa kami. Engkau telah hadir menjadi terang. Engkau telah membuat bangsa kami mengalami banyak kemenangan di dalam menghadapi pandemi ini khususnya. Bapa, kami berdoa, berkati bangsa kami dengan terang-Mu. Presiden kami, para pemimpin, menteri-menteri, bahkan Tuhan sampai ke tingkat lurah, kecamatan, RT, RW, semua ya Tuhan. Para gubernur, para wali kota, mari ya Bapa, kepala desa, biarlah terang hadir di tengah-tengah hidup mereka. Biarlah takut dan gentar kepada Tuhan boleh ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang boleh menikmati terang Tuhan di dalamnya. Yesus Kristus Tuhan, hadirlah di dalam hidup kami. Hadirlah menerangi hidup kami, menerangi hidup keluarga kami, menerangi hidup di mana lingkungan kami tinggal, menerangi seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa.
Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami boleh menikmati terang-Mu di dalam hidup ini. Kami mau menjadi saksi bagi terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, mari biarkan Yesus Kristus Tuhan menerangi hidupmu, dan biarlah engkau menjadi saksi bagi dimanapun engkau berada, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang melihat terang itu, yang terang Kristus boleh menerangi kehidupan bangsa kita. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.